Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dengan kuliah online kita untuk mata kuliah Communication Skills bersama Bapak Hedi Susanto dari Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Baik, ini kita lanjutkan kuliah kita dari kuliah sebelumnya yang terkait dengan saat presentasi. Sebelumnya kita sudah membahas saat presentasi part 1 mengenai bagaimana membuka sebuah presentasi. Kemudian part 2 kita akan bahas mengenai bahasa tubuh atau body language, kontak mata, penampilan, dan semuanya Bapak rangkum ketika tubuh berbicara. Itu masuk dalam bagian part 2. Kemudian nanti part 3 kita akan membahas mengenai apa yang harus kita sampaikan pada saat presentasi, yaitu inti dari yang akan kita sampaikan saat presentasi dan bagaimana menutup sebuah presentasi. Itu yang akan dibahas di part 3. Maka hari ini kita kembali untuk membahas mengenai bahasa tubuh saat presentasi. Oke. Body language atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan bahasa tubuh, kita bisa menimbulkan kesan positif maupun kesan negatif dari perkataan yang terucap kepada lawan bicara maupun audiens. Ini disampaikan oleh Sari Nila. Ingat, bahasa tubuh itu merupakan senjata bagi presenter, bagi seorang pembicara, yaitu Anda. Jadi Anda bisa menyampaikan pesan, kesuksesan pesan itu tidak hanya dari berupa kata-kata saja atau dari suara saja. Namun ini akan dibantu dengan hal yang sangat besar dari bahasa tubuh. Bahkan dikatakan bahwa bahasa tubuh itu memberikan bantuan nonverbal ya, berupa nonverbal 90% dibandingkan bahasa melalui komunikasi verbal. Oke. Semua ini kita rangkum menjadi komunikasi tanpa kata yang akan kita bahas 5 hal. Pertama, kualitas suara saat presentasi. Yang kedua, kontak mata. Yang ketiga adalah bahasa tubuh. Kemudian yang keempat, ekspresi wajah. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah penampilan. Ya. Komunikasi tanpa kata, kita akan mulai dari yang pertama. Konsep pertama yang harus Anda pahami antara verbal dan non-verbal. Ingat, verbal hanya menyumbang 10%, sedangkan non-verbal adalah 90%. Maka penting rasanya untuk Anda memahami kekuatan dari non-verbal. Apa saja kekuatan non-verbal yang bisa kita sajikan saat kita melakukan presentasi? Yaitu yang pertama berupa isyarat. Jadi isyarat ini juga merupakan non-verbal. Apalagi gerak tubuh. Kemudian mimik muka, raut muka. Bahkan juga cara kita berpenampilan. Itu non-verbal. Berbeda dengan verbal. Sehebat apapun Anda susun teks kata-kata dari pembukaan, isi sampai dengan penutup. Seberapa hebat pun Anda membuat alat bantu PowerPoint, teksnya Anda masukkan ke sana dengan begitu baik. Namun, jika penyampaiannya tidak didukung dengan adanya nonverbal, maka 10% saja keberhasilan Anda. Yuk, kita lihat. Yang pertama, komunikasi tanpa kata. Jadi, yang seperti Pak Hedi sampai sekarang, saya katakan atau sampaikan kepada Anda, ini kata-kata. Jadi kalau kita katakan, selamat pagi semuanya, apa kabar? Kita harus semangat saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang bahagia, hari yang cerah, hari yang semangat. Tetapi tidak diucapkan dengan kualitas suara yang pas, maka apa yang terjadi dengan kata-kata kita? Apakah akan menarik perhatian pada audiens? Sepertinya tidak. Oleh karena itu, kualitas suara menyumbang 38% dari arti komunikasi yang ingin disampaikan. Ingat, 38% itu disumbang oleh kualitas suara.
Jadi kita harus melatih kualitas suara itu yang pertama dari volume bicara, dari pace bicara, kemudian jeda bicara, dan terakhir warna bicara atau color. Kalau disebut dengan volume bicara bagaimana? Namanya volume saat Anda punya radio, punya tape, punya handphone, headset seperti yang sekarang, akan muncul suara saya, terdengar suara musik dari K-pop maupun band-band favorit Anda, jika volumenya dibesarkan. Kalau ingin keheningan, maka volumenya dikecilin. Jadi itu volume bicara. Jadi ada tinggi dan rendahnya suara. Ya, coba kita latih dari satu kalimat berikut ini dari pola lembut, lirih gitu ya, ke keras sampai dengan lebih keras lagi bahkan sampai super keras. Maka akan Anda bisa mendapatkan di situ bagaimana volume bicara bermain dalam presentasi. Misalnya dengan suara yang pelan-pelan sampai ke tinggi ya. Besok saya akan pergi ke Samarinda naik bus Kencana Wungu misalnya. Besok pelan saya akan pergi ke Samarinda naik bus Kencana Ungu. Semakin keras. Boleh ini dibalik. Anda balik dengan suara yang tadi super keras sampai lembut. Besok saya akan pergi ke Samarinda naik bus Kencana Ungu. Bolak-balik, bolak-balik. Anda coba volume tinggi, rendah, tinggi, rendah, rendah, tinggi, rendah, tinggi. Anda mainkan itu untuk latihan. Ya. Kemudian yang kedua ada pace bicara. Kecepatan berbicara sesuai dengan ketukan. Jadi tertata. Ya, saya akan bertemu dengan Anda jam 8. Jadi tertata. Tidak. Ya saya akan pergi ke sana jam 8, jadi kamu harus hati-hati. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya ini hal yang mendasar, ini penting sekali. Tetapi ya kadang nggak penting juga, nggak jelas. Terlalu cepat. Yang mendengar juga harus mengergitkan dahi. Apa sih yang dibicarakan? Ya. Jadi latihannya bisa seperti ini. Latih lapis semangat dan keharuan. Boleh kalau memang nadanya haru ya haru. Saya sedih sekali hari ini harus berpisah dengan kamu. Karena saya tahu ini adalah pertemuan terakhir dengan kamu. Berarti nadanya harus pelan. Jangan sampai kebalik. Kita harus berperang, berarti harus semangat. Ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa ini coba nih. Oleh karena itu kita harus senantiasa mendoakan pahlawan kita. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, beda dengan kalimat berikutnya yang bernada semangat. Maka juga harus semangat. Anda bisa latih nanti. Ya, materi ini juga akan saya share di kelas kita ya. Kemudian ada jeda bicara. Jarak saat Anda berbicara. Karena tidak harus kita selama presentasi berbicara terus, ngomong terus, tidak. Ada waktunya Anda juga memberikan jeda. Saudara-saudara sekalian, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Dan ini rahasia. Tolong dengarkan baik-baik. Kemudian ada beri jeda di situ. Jeda bicara memberi ruang pada audien untuk menarik nafas, untuk berpikir ulang, untuk menanti, menunggu apa yang akan dibicarakan berikutnya. Bisa. Ya. Seperti itu. Ini nanti juga bisa dilatih. Warna bicara, kualitas bicara, color bicara, nada dan emosi berbicara. Jadi Anda mulai latih. Ini yang ingin saya sampaikan, ini nada sedih, bersedihlah dengan nada Anda. Ini nada senang, berbahagialah dengan nada Anda. Ikuti dengan raut muka Anda, ikuti dengan jari-jari Anda, tangan Anda, kaki Anda bergerak. Aku takut gelap. Aku takut gelap. Maka bisa saja tangan Anda mengepal seperti aku takut gelap. Atau menutupi muka, aku takut gelap. Atau memejamkan mata. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, jika Anda berada di depan audien, Anda bisa saja jongkok.
mengekspresikan bahwa Anda takut. Nada bicara, ya, kemudian ada jeda, kemudian ada kualitas suara, volume, semuanya kita rangkum menjadi alat kita untuk mengekspresikan kualitas suara. Yang kedua, selain suara ada yang penting juga, yaitu kontak mata. Pernahkah Anda melihat presenter berbicara tapi dia merem? Assalamualaikum. Atau dia melihat ke atas, bapak-bapak sekalian, padahal audiennya ada di depan. Atau menunduk, sepanjang waktu berbicara menunduk. Seperti itu. Jadi kontak mata adalah faktor penting dalam mempengaruhi atau persuasi dan menunjukkan kepercayaan diri pembicaranya. Jadi Anda harus percaya diri, buktikanlah dengan kontak mata Anda. Jadi kontak mata itu tidak harus matanya dilihat, ya. Jadi ada segitiga, wilayah segitiga atau triangle area, wah, gitu ya. Kedua mata dan hidung. Jadi pada saat kita melihat audiens ini kita lihat bukan matanya murni, biasa saja segitiga. Matanya, hidungnya, atau bisa saja Anda hanya akan melihat alisnya saja. Areanya sangat dekat dengan mata, daerah itu. Melihatnya bagaimana Pak? Apakah 100% kita lihat? Atau 22/3%-nya, 70% aja melihat, sedangkan 30%-nya tidak melihat? Perhatikan ini. Selama berkomunikasi dengan audiens hanya membutuhkan 2/3 waktu. Jadi nggak usah kita harus melihat, menatap dekat-dekat, apalagi hanya satu orang. Ya, karena kalau melihatnya nanti seperti itu bisa menakutkan buat para audiens ya. Kita lihat, kita tatap dengan senyuman 2/3. Sepertiganya alihkan pandangan ke yang lain. Jadi jangan lama-lama. Bapak-bapak, Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali dengan kehadiran Anda. Nah, kita lihat ke yang lain. Begitu. Lihat ke layar. Dalam layar kita ini, kita tampilkan gambar seekor dinosaurus. Kita itu begitu. Jadi kita melihatnya 2/3, palingkan muka ke tempat lain 1/3. Jadi jangan 100% melihat mata audiens. Karena dengan melihat mata audiens 100%, itu akan membuat kita tampak weird, aneh. Mereka, audiens merasa tidak nyaman, apalagi pandangan Anda hanya tertuju pada satu audiens saja. Berikutnya, ini saya sampaikan tadi bahasa tubuh atau body language. Bahasa tubuh dapat memperkuat dan memperlemah pesan yang disampaikan. Bayangkan kalau Anda salah menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya harusnya semangat, namun Anda tidak semangat. Jalannya gontai, matanya tertunduk, tapi tangan Anda mengepal ke atas. Enggak nyambung. Jadi tidak sinkron. Oke, apa sih aspek positifnya kalau kita menggunakan bahasa tubuh atau body language tadi? Yang pertama, kita itu mengklarifikasi dan memberikan dukungan. Yang kedua, memperkuat pesan. Yang ketiga, mengurangi ketegangan. Sedangkan yang keempat, stimulasi visual. Bisa kita katakan begini, ayo semuanya yang ada di sini. Jadi kita mengajak, tangan kita mengajak mereka. Mari semuanya maju ke depan, arahnya ke depan. 3 orang yang saya butuhkan, silahkan. 3 orang maju ke depan. Coba, kira-kira yang paling benar buat Anda, kalau kita memegang mic itu kita pegang tangan kanan, tangan kiri, atau kita pegang dua-duanya? Silahkan dijawab nanti di channel YouTube. Ini saya taruh di YouTube, di situ dijawab ya. Mic itu seharusnya kita pegang dua-duanya kah? Atau tangan kanan, atau berada di tangan kiri? Ya, itu pertanyaan Pak Heri, nanti silakan dijawab. Ya, gerakan tangan harus bermakna dan di waktu yang tepat. Jadi kalau salah satu dari body language gerakan tangan tadi, kalau kita katakan 2, ya udah 2 tangan kita. Jari kita 2. Mari ke sini.
Kita tarik mereka dengan tangan kita. Dunia itu begitu kecil. Nah, kalau kecil ya sudah. Jangan kebalik. Dunia itu begitu kecil. Itu menyatakan besar. Apa ini tandanya? 2. Oke. Ada tanda yang lain? Hati-hati ya. Awas ya. Apalagi? Victory. Kemenangan. Ya, kalau pilkada, kalau nomor 2 itu biasanya 2. Menang. Victory. Kemenangan. Hebat. Gitu kan? Lezat. Luar biasa. Ini apa ini yang lagi ngetren sekarang? Wah, ya, I love you katanya. Bahasa Korea, apa itu namanya kalau bahasa Korea? Jadi, gerakan tangan itu mengisyaratkan sesuatu, apa yang diucapkan tepat, di waktu yang tepat, dan bersamaan dengan tangan kita. Jangan delay. Saya cinta kamu. Nah, terlambat itu. Ya, jadi harus pas. 90% keefektifan komunikasi berasal dari bahasa nonverbal. Ini saya ingatkan lagi ya. Begitu pentingnya nonverbal, jangan sampai ini dikatakan 90% dalam sebuah penelitian. Berikutnya, ketiga adalah ekspresi wajah. Wajah dan mata. Nah, ini satu paket ya. Wajah dan mata manusia adalah penerus pesan indah. Jadi kalau kita tersenyum, pesan yang disampaikan kita sedang bahagia. Saat kita bersedih, maka raut muka kita masam. Mulut kita mungkin manyun. Ya, kecewa. Ya, bisa saja sampai menangis. Ya, namun menangis juga ada yang mengatakan menangis bahagia atau menangis sedih. Intinya ekspresi wajah itu bisa mengungkapkan banyak hal. Bahkan ada penelitian 20.000 ekspresi wajah yang bisa disampaikan oleh seseorang. Ingin air muka kita bersinar di depan audien, maka selalu gunakan sikap positif dan tanamkan ramah dalam hati kita. Ya, kita harus ramah dalam hati kita harus tenangkan jiwa kita harus sopan dalam sikap kita, sikap positif tepat terhadap orang, tidak boleh kita berprasangka negatif karena itu akan mempengaruhi air muka kita di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita latih air muka, kita membuat air muka kita positif dengan bertindak yang positif dalam keseharian. Penampilan. Ingat, penampilan berbicara. Kalau dulu ada iklan seperti ini. Kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Bertemu dengan orang, walaupun dia tidak berbicara, bisa saja kita tahu identitasnya dari penampilannya. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan seorang Zorro kalau dia tidak berpakaian seolah-olah Zorro? Seorang anak kecil, dia ingin bertingkah laku menjadi salah satu pahlawan dari The Avengers, misalnya Kapten Amerika. Dia akan senang, dia akan bangga, dan dia akan bergerak seolah-olah seorang pahlawan jika pakaiannya persis menyerupai seorang Kapten Amerika. Dan dia menjadi Kapten Amerika. Tidak kebalik, dia dengan tidak menggunakan baju, dia ingin menjadi seorang Tarzan, tapi dia bertindak seorang robot. Tidak pas. Ya, biasanya anak-anak itu kreatif. Pakaiannya sama dengan apa yang dia inginkan. Ya. Pilihlah pakaian disesuaikan dengan tema acara. Jangan sampai salah kostum. Kita datangnya ke pengajian, namun pakaian kita tuxedo, pakai jas, suit ya, tuxedo. Ya, padahal ini pengajian di kampung. Nah, kita diminta untuk membuat sambutan di kampung, nah, maka disesuaikan. Kita datang ke acara-acara kreatif anak muda, pakaian kita ya harus santai, kasual. Tidak perlu kita yang malah pakai kopiah mau ngaji. Jangan terbalik-balik. Maka pakailah pakaian sesuai dengan suasana acaranya. Bagaimana cara mengetahui bahwa pakaian kita pas?
Tanyalah panitia, "Hei, temanya apa ini? Siapa audiennya?" Kembali ke pembukaan, di part 1 kemarin, bagian 1 ya. Pakaian apa itu kita tanya dari tema acara, siapa yang diundang, kapan waktunya. Jangan sampai pakaian ini cocoknya di pagi hari, tapi kita pakainya di malam hari. Pakaian untuk ke pantai kita pakai untuk acara acara resmi bertemu dengan para gubernur. Seperti itu. Ya, kemudian ini Pak Hedi akan sampaikan dari warna pakaian. Jadi ini juga berpengaruh, para mahasiswaku. Warna biru tua itu memiliki makna kekuasaan, kredibilitas, dan pengetahuan. Maka gagah orang-orang yang menggunakan pakaian seperti ini. Pakai suit misalnya atau kemeja maupun jas ya. Kemudian warna biru cerah ini menandakan kedamaian dan ketenangan. Tenang rasanya kalau melihat orang berbaju warna biru ya. Merah menandakan semangat, keberuntungan dan kehangatan. Kalau orang Cina bilangnya merah itu keberuntungan dan kehangatan. Gong si fa choi. Nah, mereka warna merah itu semangat dan menginginkan tahun itu beruntung, tahun depan lebih beruntung lagi. Cerah dan aktif ini untuk warna kuning atau yellow. Kemudian warnanya coklat. Nah, ini berarti pertanda kalem. Hitam ini warna netral. Jadi ada dua warna netral, hitam dan putih. Jika hitam berarti dia bermakna kekuasaan dan otoritas. Keren. Ini cocok untuk segala situasi warna hitam. Warna putih, kekuasaan dan otoritas ya. Kalau kekuasaan, maaf, ini salah ketik ini ya. Harusnya warna putih itu warna bersih. Bersih. Bahkan seringkali karena saking bersihnya orang tidak terlalu banyak menggunakan warna putih ya. Seperti itu. Dipakai untuk sholat paling banyak. Itu kan suci, bersih, seperti itu. Nah, para mahasiswaku, ingatlah, seorang pembicara yang baik dapat mengubah kecepatan bicaranya untuk mencerminkan suasana hati dan berikan tekanan pada pembicaraan. Jadi penting sekali untuk Anda menguasai bicara, kualitas suara tadi. Oke, jadi itu yang bisa Pak Heri sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Tolong ini dicermati betul bahwa kita itu memang membutuhkan kualitas suara, kita itu membutuhkan ekspresi mata dan wajah, membutuhkan body language atau bahasa tubuh, kemudian berupa penampilan, ya. Eh, itu sangat penting untuk kita kuasai. Jangan sampai kita sebagai presenter hanya mengandalkan menghafal kata-kata yang kita lahap ada di otak kita, di kepala kita. Namun bahasanya datar saja karena tidak menggunakan kualitas suara. Jangan sampai kita berpakaian tidak tepat pada tempatnya. Jangan sampai gerakan tubuh kita berlawanan dengan apa yang akan kita ungkapkan. Jangan sampai raut muka, air muka, pandangan mata, kontak mata kita jauh dari yang diinginkan oleh audiens. Ingat, pemimpin hebat, pembicara hebat. Tidak ada pembicara hebat kalau dia tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat. Ya, pemimpin hebat selalu menjadi pembicara yang hebat. Maka jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, belajarlah menjadi pembicara yang baik. Oke. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sampai ketemu di bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.